Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1206. Total 50 juta? YQ menyipitkan matanya dan bertanya, berapa lama Chao Chun Mei dan yang lainnya melanggar kontrak? Si kumis muda menjawab, 3 hari. 3 hari? YQ berkata sambil mencibir, 15 juta bunga selama 3 hari, yang setara dengan mengatakan bahwa 1 hari adalah 5 juta. Kamu lebih menguntungkan daripada membuka bank. Kenapa, tidak mampu membelinya? Kumis muda itu tersenyum, jika kamu tidak mampu, minta Chao Chun Mei dan Qian Rong untuk keluar. YQ berkata dengan acuh tak acuh, beri aku akunnya, 50 juta akan segera ditransfer kepadamu. Pemuda berkumis itu terkejut, dan dia melirik YQ. Apakah kamu tuli? Aku sudah menyuruhmu untuk memberiku akunmu, teriak YQ. Tunggu sebentar. Setelah berbicara, pemuda berjanggut itu berbalik dan berlari ke RV Mercedes-Benz, berbicara dengan orang-orang di dalam sebentar, berbalik, dan berkata kepada YQ, bos kami berkata, Chao Chun Mei dan Qian Rong tidak membayar pinjaman, dan melanggar kontrak. Dalam 3 hari, aturan perusahaan kami dilanggar, dan hukumannya sekarang meningkat menjadi 50 juta. Dengan kata lain, kamu sekarang harus membayar total 85 juta yuan. Cahaya dingin melintas di mata YQ, dan berkata kepada kumis, kirim bosmu untuk datang dan berbicara denganku. Hehe, hal macam apa yang pantas kamu bicarakan dengan bosku? Ledakan. Pria muda berjanggut itu ditendang oleh YQ sebelum dia bisa berbicara. Lebih dari 100 gangster muda yang mengelilingi tempat kejadian hanya menunggu pemuda berjanggut itu ditendang oleh YQ sebelum bereaksi. Sial, berani memukul saudara laki-lakiku, apakah kamu ingin mati? Lebih dari 100 gangster mengepung YQ. YQ mengabaikan gangster kecil ini dan berkata kepada pemuda berkumis itu lagi, jika kamu tidak ingin mati, hubungi bosmu. Kamu bajingan kecil. Pemuda berjanggut itu ingin mengucapkan beberapa kata keras untuk mengejutkan YQ, tapi tiba-tiba dia menyadari bahwa mata YQ seperti pedang tajam, menusuk hatinya, membuatnya merasa ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Apa tampilan yang mengerikan? Tunggu aku. Setelah bangkit dari tanah, pemuda berjanggut itu dengan cepat berlari ke rumah motor Mercedes-Benz. Setelah beberapa saat, pintu RV Mercedes-Benz terbuka, dan 3 orang keluar darinya. Seorang pria muda dengan 1 inci. Ada juga seorang pria parubaya dengan t-shirt dengan cerutu di mulutnya dan seorang wanita seksi dengan rok pinggul dengan tangan di lengannya. YQ melirik pemuda itu, dan kemudian dia melihat bahwa kungfu pemuda itu, keterampilannya harus serupa dengan para pemain top. Peran seperti itu tidak mungkin menarik perhatian YQ. Mata YQ kemudian tertuju pada pria paruh baya itu, diam-diam mengatakan bahwa pria ini seharusnya menjadi bos dari geng Serigala Biru, San Wu. San Wu berusia sekitar 40 tahun. Dia berusia kurang dari 50 tahun. Dia tidak tinggi, dengan alis yang turun dan hidung bengkok. Dia tampak seperti orang yang kejam dan kejam. Wanita pantat di lengannya, meskipun dicat dengan riasan tebal dan berpakaian sangat seksi dan dewasa, berusia tidak lebih dari 18 tahun dan dapat menjadi putri San Wu. Binatang! YQ mengutuk. Melihat San Wu datang ke sini, para gangster kecil dari geng Serigala Hijau segera memberi jalan dan tampak hormat. Ketika YQ masih berjarak 3 meter, San Wu berhenti, menatap YQ dengan mata sipit, dan berkata, saya putra tertua dari geng Serigala Hijau, San Wu. Saya mendengar Anda mencari saya. Bab 1207. YQ berkata, saya akan membantu mereka membayar kembali uang yang dipinjam Chao Chun Mei dan Qian Rong. Jumlah totalnya adalah 85 juta yuan, dengan bunga dan ganti rugi. Apakah itu cukup? San Wu menyeringai dan berkata, bagaimana jika saya tidak cukup bicara? Jika itu tidak cukup, kamu tidak akan bisa mendapatkan 1 sen pun mulai sekarang. Alasan mengapa YQ bersedia memberikan uang adalah karena dia ingin tetap tenang, dan tidak ingin pertumpahan darah di pintu rumah keluarga Qian. Bagaimanapun, keluarga Qian adalah seorang sarjana berusia seabad.
Jika ada pertumpahan darah, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Setelah insiden ini menjadi masalah besar, itu juga akan mempengaruhi reputasi keluarga Qian. Tidak dapat uang sepeser pun? Nadanya besar. San Wu bertanya pada Ye Qiu, siapa kamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Ye Qiu berkata, aku hanya bertanya, apakah 85 juta cukup? Tidak cukup. San Wu Dao berkata, pada awalnya, Cao Chunmei dan Qian Rong berkata bahwa mereka menggunakan rumah tua ini untuk melunasi hutang. Hari ini saya di sini bukan untuk mengumpulkan uang, tetapi untuk mendapatkan sertifikat real estate dari rumah tua ini. Ternyata Anda mendapat ide tentang rumah tua ini. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa Anda tidak dapat mengambil rumah tua ini. Selain itu, aku tidak akan memberimu uang yang menjadi hutang Cao Chunmei dan Qian Rong padamu. Akhirnya, saya ingin menyarankan Anda untuk pergi dengan orang yang memimpin Anda, atau Anda akan menderita bencana berdarah. Suara Ye Qiu sangat dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, San Wu sangat marah, menunjuk Ye Qiu dan mengutuk, wah, apakah kamu mengancamku? Sudah kubilang, di Suzhou dan Hanzhou, belum ada yang berani mengancamku. Saya tidak berpikir saya memiliki bencana darah dan cahaya, tetapi saya pikir Anda adalah bencana kepunahan. Saudaraku, berikan padaku. Dengan lambaian tangan San Wu, lebih dari 100 anak buahnya bergegas menuju Ye Qiu dengan panik. Ingat, jangan bunuh dia, aku akan mengambil tindakan sendiri nanti, beritahu dia apa bencana itu. Kata San Wu sambil tersenyum. Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku benar-benar tidak mengerti, kenapa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini. Ketika suara itu jatuh, tubuh Ye Qiu menghilang secara aneh dari tempat itu. Segera setelah itu, suara bang 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 terus berdering. San Wu tersenyum dingin dan berkata, seorang bocah lelaki yang tidak tahu dari mana asalnya, sombong di depanku, benar-benar mencari kematian. Tuan kelima luar biasa. Wanita dalam pelukannya tersenyum, dan setelah berbicara, dia mencium wajah San Wu. San Wu sangat bangga. Dia menyentuh tempat tertentu di tubuh wanita itu dan berkata dengan senyum jahat, aku tidak sebagus itu, belumkah kamu mencobanya tadi malam? Tuan kelima baik atau buruk? Wanita itu mengerang. Apakah itu buruk? Aku sangat pendiam tadi malam, biarkan kamu merasakan yang lebih buruk malam ini. San Wu Dao. Wanita itu mengedipkan mata seperti sutra dan berkata, saya ingin mencicipinya sekarang. Aku tidak melihatnya, kamu sangat lancang, tapi aku menyukainya. Suara San Wu berubah, jangan khawatir, kita akan bahagia lagi setelah hal-hal di sini diselesaikan. Tuan kelima. Pria muda yang pendiam di sampingnya tiba-tiba berkata, ada yang salah. Ada apa? Tanya San Wu. Anak itu sangat kuat, saudara-saudara tidak bisa menghentikannya. Ketika pemuda itu berbicara, wajahnya serius, dan matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak terkendali. San Wu segera mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Detik berikutnya, matanya menatap. Saya melihat lebih dari 100 saudara yang dia bawa, pada saat ini, setidaknya setengah dari mereka telah jatuh ke tanah dan melolong. Setengah sisanya, mendukung terus-menerus, tidak berani mendekati Ye Qiu sama sekali. Bagaimana ini bisa? San Wu tercengang, dan rasa dingin keluar dari hatinya tanpa sadar. Bab 1208. San Wu menghabiskan beberapa dekade di Suzhou dan Hanzhou, mendirikan geng Serigala Biru, dan mengembangkan geng Serigala Biru, dan keberaniannya telah lama melampaui orang-orang biasa. Tapi sekarang, kekuatan tempur Ye Qiu membuatnya takut. Betapa cabul! San Wu menarik napas dan bertanya kepada pemuda di sampingnya, kurang dari, bisakah kamu mengalahkannya? Tidak bisa mengalahkannya. Ketika pemuda itu menjawab, dia tidak ragu sama sekali. San Wu bertanya lagi, jika kamu melakukan yang terbaik, berapa lama kamu bisa menghentikannya? Pemuda itu melirik Ye Qiu yang sedang bertarung melawan murid geng Serigala Hijau, berpikir sejenak, dan berkata, 50 trik. San Wu sedikit mengernyit. 50 pukulan terlalu sedikit.
Jika dia menyembunyikan kekuatan tempurnya, maka aku khawatir bahkan 30 gerakannya tidak dapat menghentikannya. Pria muda itu berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari pemain top dalam daftar harimau. Sangat kuat. San Wu sedikit terkejut. Pemuda itu berkata, dia lebih muda dariku, dan keterampilannya sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, dalam beberapa tahun, dia mungkin bisa mencapai daftar naga. Mata San Wu berbinar, menatap Ye Qiu beberapa kali, dan menghela nafas, jika kamu bisa menggunakan bakat seperti itu untukku, itu akan sangat bagus. Sekarang gerbang naga Cao Yuan menyapu dunia, tidak akan lama bagi gerbang naga untuk menguasai Suhang. Jadi, aku harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Pemuda itu memahami pikiran San Wu, melirik Ye Qiu, dan berkata, Bos, Anda ingin menaklukkannya, saya khawatir itu tidak akan mudah. Dia sangat muda dan memiliki keterampilan yang hebat. Dia pasti sangat arogan. Kalau tidak, dia tidak akan mengancamku dengan kata-kata sebelumnya. San Wu tersenyum dan berkata, sebenarnya mudah untuk menaklukkan orang seperti itu. Mudah? Pemuda itu sedikit ragu. Orang-orang muda saat ini, ketika mereka pertama kali keluar dari masyarakat, mereka tidak sombong. Mata mereka berada di atas, dan hanya setelah mengalami beberapa kemunduran barulah mereka memahami kesulitan masyarakat. Seorang pria muda seperti dia yang penuh dengan kesombongan, selama dia mengabaikan kesombongannya, dia akan menyerah sepenuhnya. San Wu memberitahu pemuda itu, kurang dari, panggil tuanmu untuk datang. Hati pemuda itu terkejut. Tuannya adalah tuan nomor 1 geng Serigala Biru dan tidak bergerak selama bertahun-tahun, justru karena tuannya yang bertanggung jawab, geng Serigala Biru dapat menjadi geng nomor 1 di Suzhou dan Hangzhou. Pemuda itu tidak menyangka bahwa untuk menaklukkan Ye Qiu, San Wu akan membiarkan tuannya mengambil tindakan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa anak ini luar biasa. Dalam beberapa tahun, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi master daftar naga. Jika dia termasuk di bawah komandonya, ditambah kamu dan tuanmu, aku benar-benar dapat duduk dan bersantai. San Wu memerintahkan, panggil tuanmu dengan cepat. Ya. Pemuda itu segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Pada saat ini, lebih dari 100 bawahan San Wu semuanya telah dijatuhkan oleh Ye Qiu. Ye Qiu berjalan ke arah San Wu, dengan senyum dingin di bibirnya. Pemuda itu dengan cepat berdiri di depan San Wu, menatap Ye Qiu dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Gulungan! Ye Qiu berteriak. Pemuda itu tidak menyerah sebagai pengawal pribadi, tugasnya adalah melindungi keselamatan San Wu. Suara mendesing. Sosok Ye Qiu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tiba-tiba, pemuda itu merasakan krisis yang kuat, dan sebelum dia bisa membuat tanggapan apapun, dia dipukul oleh Ye Qiu di perut. Nyeri. Itu menyakitkan. Pria muda itu memegangi perutnya, dan perlahan membungkuk, dengan keringat dingin yang bengkak di dahinya. Pada saat yang sama, hati pemuda itu sangat ngeri. Bab 1209. Dia pikir dia bisa memblokir lusinan gerakan Ye Qiu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Ye Qiu bergerak sekarang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini menunjukkan bahwa keterampilan Ye Qiu lebih kuat dari yang dia kira. Bos, cepatlah, dia tidak lebih lemah dari master daftar naga. Pemuda itu berteriak pada San Wu. Ketika San Wu mendengar kata-kata pemuda itu, kilatan keterkejutan melintas di matanya, tetapi dia tidak takut, tetapi dia masih sedikit bersemangat. Jika master tingkat naga dapat digunakan oleh saya, maka bahkan jika gerbang naga memainkan Suhang, saya tidak akan takut. Memikirkan hal ini, San Wu berkata kepada Ye Qiu, saudaraku, mari kita negosiasikan suatu syarat. Cao Chunmei dan Qianrong tidak perlu membayar kembali uang yang dipinjam. Aku juga tidak menginginkan rumah tua keluarga Qian. Aku hanya menginginkanmu. San Wu memandang Ye Qiu dengan mata terik dan berkata, saudaraku, kamu adalah bakat. Selama kamu mengikutiku, aku dapat segera menunjukmu sebagai wakil kepala geng Serigala Biru dengan gaji tahunan 50 juta. Bagaimana caranya? Tentang? Ye Qiu tertawa, kamu memiliki visi yang bagus,
aku memang bakat yang langka, tapi aku tidak tertarik pada 50 juta. Apakah kamu terlalu pendek? San Wudao, saya akan menambahkan 50 juta lagi, dan gaji tahunan adalah 100 juta, bagaimana? Tidak begitu baik. Ye Qiu berbicara saat dia berjalan ke depan, jarak antara dia dan San Wu terus menyusut. Mendengar jawaban Ye Qiu, San Wu juga tidak marah, dia tahu bahwa orang yang memiliki kemampuan pada umumnya memiliki nafsu makan yang besar. Gaji tahunan adalah 200 juta. San Wudao, ini adalah batas yang bisa saya dapatkan. Ye Qiu berjalan ke arah San Wu dan berkata, kamu sama sekali tidak mengerti kebutuhanku, dan aku tidak kekurangan uang. Lalu apa yang kamu inginkan? San Wu bingung. Senyum dingin muncul di sudut mulut Ye Qiu, yang saya inginkan adalah terkunci. Ye Qiu tiba-tiba menampar wajah San Wu. Ya, wanita dalam pelukan San Wu berteriak ketakutan. Namun, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa setelah San Wu menampar Ye Qiu, dia tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, apakah ini yang kamu inginkan? Ye Qiu terkejut. Ada yang salah dengan reaksi San Wu? Aku memukulmu, bukankah seharusnya kamu melawan? Mengapa Anda disambut dengan senyum? Mungkinkah orang ini memiliki penyakit otak? San Wu tersenyum dan berkata, jika ini yang Anda inginkan, Anda dapat terus merokok saya. Selama Anda bersedia mengikuti saya dapat membiarkan Anda merokok sampai Anda puas. Ye Qiu tiba-tiba mengerti mengapa orang ini bisa menjadi bos dari geng Serigala Biru. Untuk memanfaatkan bakat, mereka bahkan tidak membutuhkan wajah, orang seperti ini sebenarnya sangat menakutkan. Ini juga menunjukkan bahwa San Wu dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Oke, coba saya lihat, seberapa tahan Anda? Terkunci. Ye Qiu menampar wajah San Wu lagi. Kemudian, tangan kanannya terus jatuh di wajah San Wu, dan ada suara berirama. Tamparan. Di rumah tua, Tuan Qian dan yang lainnya mendengar teriakan dari luar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Jelas, itu dilakukan di luar. Namun, hanya setelah mereka sampai di gerbang, mereka menemukan bahwa ada lebih dari 100 murid geng Serigala Biru tergeletak di tanah. Adapun Ye Qiu. Brengsek, sepupu memukuli Wu Ye. Seru Qian Duo. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa tamparan Ye Qiu seperti tetesan hujan, terus-menerus jatuh di wajah San Wu, dan yang terakhir bahkan tidak melawan. Tiba-tiba, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bab 1210. Ketika Cao Chunmei dan Qian Rong melihat pemandangan ini, mereka hanya merasa tenggorokan mereka sangat kering sehingga mereka akan merokok. Di mata mereka, orang-orang dari geng Serigala Hijau semuanya adalah iblis yang tidak dapat diprovokasi. Tapi sekarang, lebih dari 100 anggota geng Serigala Biru digulingkan oleh Ye Qiu, dan bahkan bos geng Serigala Biru ditampar oleh Ye Qiu. Mengapa spesies liar ini begitu kuat? Selain takut, Cao Chunmei dan Qian Rong sekarang menyesal. Jika Anda tahu bahwa Ye Qiu sangat baik, mereka akan meminta bantuan Ye Qiu sejak awal, dan ibu serta anak perempuan mereka tidak akan diusir dari rumah. Sekarang usus penyesalan mereka semua biru. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Sepupu sangat hebat. Qian Duo dengan penuh semangat menyiapkan tangannya, berharap dia melangkah maju dan menampar cucunya seperti Ye Qiu. Tuan Qian melirik Ye Qiu dengan mata yang dalam, dan berpikir dalam hati, keterampilan cucunya agak tidak normal. Adapun Qian Weidong, wajahnya serius. Musuh harus diselesaikan tetapi tidak diselesaikan. Langkah Ye Qiu tidak bijaksana. Dia menampar seorang murid geng Serigala Biru dan menampar San Wu di depan umum. Bagaimana masalah ini bisa bagus? Jangan lupa, geng Serigala Biru memiliki ribuan murid. Qian Jinglan berkata dengan tenang, kakak kedua, jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak murid geng Serigala Biru, apakah Anda memiliki lebih dari gerbang naga? Jinglan, apa maksudmu dengan ini? Qian Weidong bingung, apa hubungannya dengan Longman? Qian Jinglan tersenyum dan berkata, QR adalah utusan basal dari Longman. Apa? Qian Weidong sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh ke tanah.
Ye Qiu sebenarnya adalah salah satu dari 4 utusan naga Longmen. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Qian bertanya dengan serius. Jinglan, apa yang kamu katakan itu benar? Qian Jinglan memberikan jawaban tegas, itu benar. Nakal. Pria tua Qian berteriak dengan suara rendah. Bukankah bagus menjadi dokter untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka? Mengapa kamu harus mencampur adukan hal-hal di sungai dan danau? Meskipun Longmen memiliki reputasi yang baik, bagaimanapun juga itu hanyalah kekuatan bawah tanah. Lihat ke belakang dan beritahu Ye Qiu untuk membiarkan dia keluar dari gerbang naga. Qian Jinglan berkata, Ayah, saya khawatir Qiuer tidak akan menyetujui masalah ini. Dia berani tidak setuju, saya memotong kakinya. Orang tua Qian berkata dengan marah, membaca orang bijak dan orang bijak harus melakukan kebajikan dan kebenaran. Dia adalah seorang sarjana, jadi dia harus mengambil kultivasi diri untuk memerintah negara dan dunia sebagai miliknya. Tugas sendiri. Arena adalah jalan yang jahat, bukan jalan yang benar. Ada garis di film. Dia selalu harus membayar kembali ketika dia keluar. Jika dia terus bercampur di gerbang naga, dia pasti akan masuk ke dalam bencana yang mematikan. Selanjutnya, meskipun Longmen memiliki aturan untuk bertindak, itu juga telah melakukan banyak hal yang tidak terlihat. Alasan mengapa Longmen di atas tidak membersihkan adalah waktunya belum tiba. Ketika saatnya tiba, ada perintah dari atas, tidak peduli seberapa kuat gerbang naga, itu akan musnah dalam sekejap. Tidak ada telur di bawah sarang penutup. Apakah kamu mengerti kebenaran kalimat ini, Jinglan? Qian Jinglan mengangguk dan berkata, Ayah, saya mengerti kebenaran dari apa yang Anda katakan, dan saya juga tahu bahwa Anda adalah untuk kebaikan Qiuer, tetapi berdasarkan pemahaman saya tentang Qiuer, dia tidak akan pernah meninggalkan gerbang naga. Qiuer adalah orang yang penuh cinta dan keadilan, dan Cao Yuan baik padanya. Selain itu, Ye Qiu membutuhkan gerbang naga. Melihat ketidaksetujuan Qian Jinglan atas pengunduran diri Ye Qiu dari Longmen, Qian menjadi semakin marah, dan berkata, dia adalah seorang dokter dan dia tidak kekurangan uang. Apa yang Longmen lakukan? Pembalasan dendam. Qian Jinglan tidak menyembunyikannya. Bab 1211. Pembalasan. Orang tua Qian terkejut, Qian Weidong dan yang lainnya juga penasaran. Dengan siapa Ye Qiu membenci? Musuh macam apa yang membuatnya membutuhkan kekuatan Longmen? Old Man Qian berkata, selama dia keluar dari Longmen, dia ingin membalas dendam, dan aku bisa membantunya. Beberapa siswa saya sekarang berada di posisi tinggi. Ada juga patriark keluarga Zhang di Beijing, yang juga muridku. Aku bisa meminta mereka untuk membalaskan dendam Ye Qiu. Aku tidak percaya. Dengan begitu banyak orang yang membantu Ye Qiu, bukankah itu sebanding dengan gerbang naga? Qian Jinglan tersentuh. Sebelumnya, ayah saya tidak akan pernah terlibat dengan hal semacam ini, tetapi sekarang dia benar-benar mengatakan dia ingin membalaskan dendam Ye Qiu, yang menunjukkan bahwa ayahnya telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Hanya saja kekuatan murid ayahnya tidak cukup. Karena Ye Qiu ingin membalaskan dendam Ye Wushuang, musuh yang dia hadapi tidak hanya banyak, tetapi juga sangat kuat. Qian Jinglan menyesuaikan suasana hatinya dan berkata, Ayah, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Qiuer. Qiuer dan aku sudah sangat puas dengan hatimu. Kamu sudah seusia ini, jadi mari nikmati masa tuamu. Untuk balas dendam, biarkan Qiuer melakukannya sendiri. Orang tua Qian tidak senang, mengapa? Kamu tidak percaya apa yang baru saja saya katakan? Qian Jinglan tersenyum dan berkata, tentu saja aku percaya apa yang kamu katakan, tetapi musuh Qiuer berada di luar imajinasimu. Kamu tidak boleh mencampur adukan masalah ini. Penatua Qian mendengar dari nada suara Qian Jinglan merasa bahwa pupil matanya tidak cukup kuat. Orang tua Qian terkejut. Dia sudah lama merasa bahwa Ye Qiu memiliki rahasia mengejutkan di tubuhnya, seperti yang diharapkan. Musuh macam apa dia, bagaimana dia bahkan tidak bisa bersaing dengan kekuatan murid-muridnya? Mungkinkah? Orang tua Qian tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mendengus dingin, dan bertanya, apakah musuh Ye Qiu berhubungan dengan ayah kandungnya? Ya. Qian Jinglan mengakui. Siapa ayahnya?
Tanya Pak Tua Qian. Qian Jinglan terdiam. Lupakan saja, jangan memaksamu, kamu menolak untuk memberitahuku saat itu, bagaimana kamu bisa mengatakannya sekarang? Tuan Qian menghela nafas. Dia menanyakan pertanyaan ini lebih dari 20 tahun yang lalu, justru karena Qian Jinglan enggan mengatakan apa-apa, itu sebabnya Tuan Qian sangat marah dan menendang Qian Jinglan keluar dari rumah. Qian Jinglan berkata, "Ayah, saya akan menemukan kesempatan untuk menjelaskan ini kepada Anda dengan jelas. Adapun urusan QR, biarkan dia menanganinya sendiri. Anda juga telah melihat bahwa QR melakukan hal-hal dengan baik dan tidak akan acak." Jinglan, setelah mengatakan itu, jika Ye berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin, maka aku tidak akan pernah membiarkannya enteng. Kata Pak Tua Qian. Qian Jinglan berkata dengan tegas, "Ayah yakinlah, aku akan memperhatikan QR dengan baik." Baru saat itulah Pak Tua Qian menyerah, menoleh untuk melihat Ye. Setelah Ye menampar Sanwu puluhan tamparan, dia akhirnya berhenti. Pada saat ini, setengah dari wajah Sanwu bengkak, seperti kepala babi. Sanwu menyeringai ke Ye, "Apakah ini bagus? Mari kita bicara tentang kondisinya saat dingin, selama kamu mengikutiku." "Siapa bilang aku keren?" Ye berkata, "Aku hanya ingin istirahat, sekarang aku hampir istirahat, dan aku bisa melanjutkan." Mulut Sanwu berkedut, "Apakah kamu bercanda?" Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak mempermainkanmu, aku sedang bermain monyet." "Sial, aku benar-benar mengatakan bahwa Laozu adalah monyet, nenekmu." Ye mengangkat tamparannya lagi, bersiap untuk menampar Sanwu. Pada saat ini, minuman dingin datang dari samping. "Berhenti." Bab 1212. Berhenti. Ada minuman dingin. Ye meliriknya dengan cahaya yang tersisa, seorang pria tua gemuk berambut putih dengan tunik Cina datang ke sini. Momentumnya luar biasa. Meskipun Ye hanya meliriknya dengan sudut cahaya, dia sudah menemukan bahwa lelaki tua ini adalah seorang master. Namun, Ye tidak berhenti. Terjebak. Tamparan itu jatuh di wajah Sanwu dengan ganas. Tamparan Ye begitu kuat sehingga kedua gigi depan Sanwu copot, dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan darah. Pria tua berambut putih itu sangat marah. "Nak, kamu sangat berani, orang tua itu menyuruhmu berhenti, kamu masih berani melakukannya? Apakah karena orang tua itu tidak ada?" Mata Ye beralih ke pria tua berambut putih itu, dan kemudian berpura-pura tercengang dan bertanya, "Apakah kamu baru saja berbicara? Saya tidak mendengarnya." "HMPH, berani mengambil kata-kata orang tua itu sebagai telinga tuli, saya pikir Anda sengaja mencari kematian." Pria tua berambut putih itu berjalan ke arah Ye menunjukkan niat membunuh yang dingin di tubuhnya. Ye tersenyum seolah-olah dia tidak melihatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan tua, Anda harus tinggal di rumah ketika Anda tua. Anda sebaiknya tidak berpartisipasi dalam hal-hal seperti berkelahi dan membunuh di sungai dan danau, atau Anda akan menutup telepon secara tidak sengaja. Tetapi keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Anak muda, saya juga menasihati Anda. Ada beberapa orang yang Anda tidak mampu memprovokasi. Setelah Anda memprovokasi Anda harus membayar harga hidup Anda." Nada suara pria tua berambut putih itu mengancam. Ye tersenyum tipis, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa saya sakiti." Orang tua itu ingin melihat, apa yang kamu mampu, berani mengucapkan kata-kata liar di depanku. Suara lelaki tua berambut putih itu jatuh, dan dia mulai menyingsingkan lengan bajunya, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. "Huang tua, tunggu sebentar." Sanwu buru-buru menghentikan lelaki tua berambut putih itu, dan kemudian berkata kepada Ye, "Kamu benar-benar kejam, dua gigi depanku copot, tapi aku tidak perlu peduli padamu. Selama kamu bergabung dengan geng serigala biru kami, semua yang terjadi sebelumnya akan musnah. Cao Chunmei dan Qian Rong tidak perlu membayar kembali uang yang terutang kepadaku. Selama Anda mengikuti saya dengan setia, saya dapat menjamin bahwa Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir selama sisa hidup Anda. Bagaimana?" Ye merasa sedikit lucu. Sanwu telah ditarik ke dalam ini olehnya, dan dia ingin menariknya.
Saya harus mengatakan bahwa orang ini masih memiliki kesabaran. Sayangnya, Yekyu tidak punya rencana untuk bergabung dengan geng Serigala Biru. Kuilmu terlalu kecil untuk menampung Buddha besarku. Yekyu berkata sambil tersenyum. Bab 1213. Ekspresi Sanwu tenggelam. Jadi, apakah kamu tidak mau bergabung dengan geng Serigala Biru kami? Apakah kamu tidak dapat memahami kata-kata manusia, atau kamu tuli? Yekyu berkata, selama aku mau, aku bisa membuat geng serigala hijaumu menghilang di Suhang kapan saja. Hahaha. Sanwu tertawa liar. Huang tua, aku mendengarmu benar. Sekarang, aku benar-benar mengatakan bahwa kita bisa menghilang dari geng serigala biru kapan saja. Hahaha, aku sangat konyol. Tawa Sanwu tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berkata dengan dingin, wah, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat geng serigala biru kita. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat dan melihat sekarang. Huang tua, ayo lakukan. Pria tua berambut putih itu sudah lama melihat Yekyu kesal. Setelah mendengar kata-kata Sanwu, Chong Yekyusen tersenyum dingin. Nak, di Incao Jifu, jika ketidakkekalan hitam putih memintamu untuk dibunuh, kau akan memberitahu mereka. Dan membunuhmu. Namanya Huang Laoxie. Huang Laoxie? Mendengar nama ini, wajah Qian Weidong berubah drastis, dan dia berkata, sudah berakhir. Ada apa? Tanya Tuan Qian buru-buru. Qian Weidong berkata, Huang Laoxie adalah master nomor 1 dari geng Serigala Biru. Dia sangat terampil. Lebih dari 10 tahun yang lalu, geng Serigala Biru bersaing dengan geng Kapak dan melukai puluhan saudara. Malam itu, Huang Laoxie pergi untuk membalas dendam. Dia sendirian, dan lebih dari 300 anggota geng Kapak dihapuskan. Pemimpin geng Kapak dan 2 ketua aula bahkan dipotong olehnya. Geng Kapak ratusan orang baru saja dihancurkan olehnya. Justru karena Huang Laoxie geng Serigala Hijau dapat menyapu geng lain dan menjadi geng terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir, Huang Laoxie jarang bergerak, dan dikatakan bahwa dia telah berlatih retret. Sanwu sebenarnya mengundang Huang Laoxie keluar, yang menunjukkan bahwa dia ingin membunuh Yekyu. Karena itu, Qian Weidong buru-buru memerintahkan Qian Duoduo, segera hubungi polisi. Selama polisi tiba tepat waktu, nyawa Yekyu dapat diselamatkan. Tunggu sebentar. Pria tua Qian tiba-tiba berhenti. Qian Weidong bertanya-tanya, ayah, siapa kamu? Pak tua Qian berkata, Anda telah menemukan bahwa tidak ada perubahan dalam ekspresi Yekyu setelah Huang Laoxie muncul. Ini menunjukkan bahwa Yekyu tidak takut pada Huang Laoxie. Selanjutnya, bahkan jika Yekyu tidak bisa mengalahkan Huang Laoxie, tidak perlu khawatir. Dia dari Longmen, Sanwu tidak berani melakukan apapun padanya. Ketika Qian Weidong mendengarnya, ya, meskipun geng Serigala Biru sangat kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Longmen. Bab 1214. Yekyu adalah salah satu dari 4 utusan naga Longmen. Jika Sanwu berani menyakiti Yekyu, maka Longmen pasti tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, Qian Weidong menarik napas lega. Pada saat ini, Qian Duoduo berkata di sebelahnya, ayah, jangan khawatir, bahkan jika sepupunya bukan dari Longmen, Sanwu tidak berani memindahkannya. Kenapa? Qian Weidong bertanya-tanya. Qian Duoduo tersenyum dan berkata, karena sepupuku dari militer. Mata Pak Tua Qian dan Qian Weidong tertuju pada Qian Duoduo pada saat yang bersamaan. Yekyu adalah anggota militer? Bagaimana kamu tahu? Tanya Pak Tua Qian. Saya mendengarkan Sang Xiao. Dia mengatakan bahwa Yekyu adalah anggota militer, tetapi nama unit itu sangat aneh. Sepertinya disebut Istana Hades. Qian Duoduo tersenyum, saya tidak tahu, saya pikir itu adalah organisasi pembunuh. Wajah Tuan Qian berubah sementara. Qian Duoduo tidak memperhatikan wajah Pak Tua Qian, dan melanjutkan, Xiao Shang juga mengatakan bahwa pangkat Yekyu di Aula Hades tidak rendah. Sepertinya dia adalah seorang kolonel senior. Hati orang tua Qian bergetar hebat. Apakah Yekyu dari Aula Hades? Atau pangkat kolonel? Bagaimana ini bisa terjadi?
Istana Hades adalah tim khusus paling misterius di Cina. Konon orang-orang di dalamnya luar biasa dan telah mengalami banyak pertempuran. Mereka adalah raja tentara. Ye Qiu masih sangat muda, bagaimana dia bisa bergabung dengan Hall of Hades? Dan bagaimana dia bisa berpangkat kolonel? Memikirkan keterampilan medis Ye Qiu dan identitas Lomen, Pak Tua Qian tiba-tiba menyadari bahwa cucunya terlalu mempesona. Untuk sementara waktu, hati Pak Tua Qian dipenuhi kekhawatiran. Sejak zaman kuno, orang yang terlalu mempesona seringkali adalah hantu berumur pendek, seperti Gan Luo, Huo Kubing, Cao Chong, Wang Bo. Bisakah cucu saya berumur panjang? Jinglan, apakah Ye Qiu mengambil formulir itu? Ayah Qian tiba-tiba bertanya. Karakter tabel sebenarnya disebut alias. Pada zaman dahulu, ketika seorang pria menjadi dewasa, tidak nyaman untuk memanggil namanya secara langsung, jadi selain namanya, orang tua atau gurunya akan membantu untuk memilih alias yang bermakna, seperti Kong Qiu, kata Zhongni, Li Bai, kata Tai Bai. Dengan perubahan dalam masyarakat, beberapa orang di zaman modern telah menggunakannya. Namun, Cina sekarang memiliki populasi lebih dari 1 miliar, dan insiden dengan nama yang sama dan nama keluarga yang sama terlalu tinggi. Oleh karena itu, ada suara-suara di kalangan budaya sekarang yang berharap untuk memulihkan sistem tipografi. Qian Jinglan menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu aku akan memberi Ye Qiu sepatah kata pun. Orang tua Qian berpikir sejenak dan berkata, mengapa kamu tidak menelepon Chang Sheng? Bab 1215. Umur panjang? Ye Chang Sheng. Qian Jinglan langsung mengerti pikiran ayahnya dan berkata, terima kasih ayah, nama ini sangat bagus. Qian Weidong juga mengangguk dan berkata, nama ini sangat bagus. Kakek, ayah, sepupu, dan Huang Laoxie akan bertarung. Tiba-tiba Qian Duo berkata. Tiba-tiba, mata semua orang menatap Ye Qiu. Huang Laoxie sudah menyingsingkan lengan bajunya, dan saat mendekati Ye Qiu, dia berkata, nak, biarkan kamu melihat betapa bagusnya aku hari ini. Suara mendesing. Ketika suara Huang Laoxie jatuh, dia bergegas keluar seperti kilat dan meninju Ye Qiu. Ye Qiu berdiri di tempat, mengangkat tinjunya dengan lembut, dan meninju tinju Huang Laoxie. Ketika San Wu melihat adegan ini, dia mencibir. Untuk bersaing dengan Huang Lao untuk kekuatan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apa? Sebelum San Wu selesai berbicara, sebuah jeritan terdengar, dan Huang Laoxie membanting kakinya. Apa? San Wu terkejut. Bukankah lawannya Huang Lao Ye Qiu? Ini, bagaimana mungkin? San Wu tidak bisa mempercayainya, tetapi dia tidak bisa tidak mempercayai fakta di depan matanya. Guru. San Wu menelan ludah. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Huang Laoxie, tetapi San Wu tahu betul bahwa Huang Laoxie tidak pernah kehilangan tangannya sejak mengikutinya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Namun, hari ini, Huang Laoxie bahkan belum memiliki tangan Ye Qiu. Bergerak. Blok. Apakah anak ini masih manusia? Setelah shock, San Wu menyadari satu hal. Huang Laoxie adalah master di tingkat daftar naga, tapi dia tidak bisa menghentikan pukulan Ye Qiu, yang menunjukkan bahwa keterampilan Ye Qiu setidaknya bisa menduduki peringkat teratas daftar naga. Sial, dia masih sangat muda, mengapa dia begitu baik? San Wu benci dan takut. Lao Huang, apa kabar? San Wu membantu Huang Laoxie berdiri dan bertanya dengan prihatin. Tangan patah, aku tidak bisa mengalahkannya. Huang Laoxie menatap Ye Qiu dengan ekspresi ngeri.